hati-hati kegocek. Bahasa nonaktif itu nggak ada di undang-undang. Teman-teman, belakangan ini ramai nih, partai kayak Nasdem, PAN, Golkar bilang kadernya di DPR dinonaktifkan. Banyak yang langsung mikir, wah ini sama aja kayak dipecat. Tapi bener nggak sih? Sebenarnya bisa nggak anggota DPR langsung dipecat begitu aja? Mari kita bahas. Pertama, istilah nonaktif itu nggak ada di UU MD 3. Itu istilah internal partai aja. Jadi kalau ada anggota DPR diumumkan dinonaktifkan, status hukumnya masih tetap anggota DPR RI. Kedua, kenapa partai pakai istilah nonaktif? Karena memecat anggota DPR nggak bisa instan dan sepihak. Ada mekanisme hukum yang jelas. Aturannya ada di UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UMD 3. Ada 3 mekanisme resmi supaya kursi DPR benar-benar kosong dan bisa diganti. Pertama, ada namanya PAW atau pergantian antar waktu. Misalnya, kalau mengundurkan diri atau meninggal. Kedua, putusan Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD kalau terbukti melanggar kode etik. Dan ketiga, putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dan semua ini butuh proses dan waktu. Nggak bisa ujuk-ujuk keluar pengumuman partai. Besoknya langsung hilang di DPR. Selama proses ini terus berjalan, anggota DPR yang dinonaktifkan masih tetap dapat gaji. Itu diatur dalam pasal tentang pemberhentian sementara. Jadi meski nggak kerja maksimal, hak keuangannya masih jalan. Contoh kasus nyata, Fahri Hamzah versus PKS 2016. PKS waktu itu mau pecat Fahri dari DPR, tapi Fahri gugat sampai Mahkamah Agung dan menang. Hasilnya, Fahri tetap sah jadi anggota DPR, malah PKS diwajibkan ganti rugi sebesar 30 miliar. Jadi jelas ya, nonaktif itu cuma istilah politik internal. Status hukum mereka masih DPR RI sampai ada putusan resmi sesuai mekanisme UU MD 3. Kalau publik maunya mereka benar-benar dicopot, ya sabar, ada prosedur hukum yang harus dijalani. Begitulah sistemnya. Ya, gimana menurut kalian?